Presiden Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana di sidang tahunan MPR RI 2025, tegaskan perang lawan korupsi dan pangan mandiri. Penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup. Nyelundup ratusan triliun, nyelundup. Saudara-saudara sekalian, harus hitung waktu ini. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini
kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta, SIS Hankam Rata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didaya gunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita. Saudara-saudara sekalian, kita faham bahwa perang itu destruktif. Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang. Karena itu, politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kami tetap pada garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini yang kami sampaikan di mana-mana. Bebas aktif. Kita ingin damai dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi selalu politik divida et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus mau diadu domba. Saudara sekalian, setiap elemen negara Indonesia, marilah kita bekerja keras agar setiap anak Indonesia berangkat ke sekolah dan mendapat makan yang baik. Kita ingin petani, nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini. Tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari 2.000, kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Berarti di situ akan hidup 2 juta kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 3 anak, berarti 5 juta. 10 juta orang akan hidup dengan baik. Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, ini bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah. Jadi karena mereka akan menghasilkan nilai. Kita ingin guru-guru kita semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah. Dan kita harus cari lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Tujuan kita, tujuan kemerdekaan adalah yen wong cilik iso gemuyu. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga negara atas
kinerja mereka dalam menjalankan roda negara. MPR RI melalui visi besar Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, secara konsisten terus-menerus sosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten turun ke rakyat, jelaskan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting karena pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita. DPR RI pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 rancangan undang-undang dan telah menetapkan program legislasi nasional tahun 2025 dan jangka menengah 2025-2029. Sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur. Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN kita yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang luas melalui 26 panitia kerja pengawasan dan 3 tim pengawasan. DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat. Lebih lanjut, DPD RI telah mendukung pembangunan berkelanjutan, aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional. BPK RI telah membuktikan integritasnya dan independensinya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Capaian BPK di tahun 2024 antara lain mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga kementerian dan lembaga yang telah mencapai status wajar tanpa pengecualian mencapai 97,7% untuk tahun anggaran 2024. Mengawal program prioritas nasional, meningkatkan efektivitas belanja APBN, serta penyelamatan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara. Mahkamah Konstitusi di sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025 telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, dan menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi pada perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice. Dengan sistem peradilan elektronik atau e-court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya. Penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68%. Dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28%. Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern,
cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Yudisial memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia, yaitu dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc yang menghasilkan sebanyak 9 orang calon hakim agung, 3 orang calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai dengan peran dan kewenangannya. Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasional yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia. Jangan salah, tidak semua pengusaha yang besar itu ikut dalam alam mazhab Selakahnomics. Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Saya sampaikan ke mereka, mereka harus menjadi bagian dari Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah konsep pembangunan ekonomi di mana semua stakeholder, semua pemain bergerak dalam satu kesatuan tim nasional. Yang kuat, yang besar punya peranan. Yang menengah punya peranan. Yang kecil punya peranan, kita bantu. Yang miskin kita berdayakan. Itu namanya Indonesia Incorporated. Saya sampaikan, kalau kita hilangkan kemiskinan, kalau orang yang berada di bawah garis kemiskinan punya uang, punya penghasilan, mereka punya daya beli, mereka akan beli barang-barang dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita bersatu, dengan kita bergotong royong, dengan kita mencapai demokrasi sesuai dengan budaya kita, ekonomi sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, insya Allah Indonesia akan semakin kuat, semakin sejahtera. Kita memilih beberapa tonggak sebagai tema kita. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah. Terima kasih. Kita butuh
koreksi. Kita butuh pengawasan. Kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga itu. Tapi nggak ada masalah. Jangan berhenti kritik. Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi, ya. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sidang majelis yang terhormat, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Mungkin inilah tandanya bahwa demokrasi kita kuat, karena saya adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa. Memang ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8 itu. Dan saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan, karena saya ikut pemilu 5 kali. Alhamdulillah 4 kali kalah. Tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih, selesai. Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI 2025, Jumat, 15 Agustus 2025, jelang peringatan HUT RI ke-80. Dalam pidato sepanjang hampir 2 jam itu, Prabowo memaparkan capaian, tantangan, dan visi pemerintahannya yang baru berjalan 299 hari. Presiden memulai dengan penghormatan kepada para mantan presiden dan tokoh bangsa, sembari menegaskan bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Ia menyoroti kekayaan alam Indonesia yang melimpah, namun sering bocor ke luar negeri. Prabowo mengungkap telah menyelamatkan 300 triliun rupiah anggaran negara yang rawan diselewengkan, terutama dari pos perjalanan dinas dan belanja birokrasi yang dianggap sumber bancakan. Ia bertekad memimpin langsung pemberantasan korupsi di lembaga eksekutif, BUMN, dan BUMT. Presiden menyoroti keanehan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar, namun pernah alami kelangkaan minyak goreng. Untuk menjamin kedaulatan pangan, pemerintah membuka 2 juta hektar sawah baru dan menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Cadangan beras nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton tertinggi sepanjang sejarah dan Indonesia kembali mengekspor beras serta jagung. Dalam 8 bulan, program makan bergizi gratis, MBG, telah menjangkau 20 juta anak, ibu hamil, dan menyusui. Program ini menciptakan 290.000 lapangan kerja dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, serta UMKM. Pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DSETSEN, untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hingga kini, 100 sekolah rakyat telah berdiri untuk anak-anak dari keluarga miskin, dengan target 300 sekolah. Gaji guru ASN naik, tunjangan guru non-ASN ditransfer langsung, dan 288.000 layar pintar akan dibagikan ke sekolah-sekolah.
Prabowo mengumumkan pembentukan sejumlah komando militer baru dan memperkuat doktrin Sishan Kamrataguna menghadapi dinamika geopolitik. Ia juga menegaskan penertiban 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, serta berencana menertibkan tambang bermasalah. Di akhir pidato, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bergotong royong, dan membangun Indonesia Incorporated demi menghapus kemiskinan ekstrim, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjadikan Indonesia kekuatan yang disegani dunia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka! 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 Seru Prabowo menutup pidatonya. Kontributor Jejak Digital News, Arisandi melaporkan.